Istanbul, kota yang selama ini saya idamkan sampai akhirnya tercapai juga. Yeay, alhamdulillah. Dan nanti 14 hari itu kita akan ke Istanbul, berusaha lanjut ke Konya. Tapi mas, ini 14 hari ini yakin nih kita nggak bakalan gerabak gerubuk? Pasti padat sih Mut tuh 14 hari, tapi yang penting kamu nanti juga bantu ngingetin ya. Jadi kalau pas waktunya kita makan ya kita makan, jadi kita biar nggak liputan terus. Ada waktunya istirahat gitu. Santai lah, aku juga palingan bakalan nge-stop Poppy terus biar mood kita nggak ngedrop. Tapi ngomong-ngomong, kita ke Poppy dulu ya sekarang. Nah, kan bener, Popmi selalu bikin momen seru gak kelewat. Toppingnya seru, bikinnya juga super cepet. Nanti pas ke Turki, gak boleh sampai lupa bawa dan nyetok Popmi nih. Kenapa? Karena bikinnya paling lama 3 menit diseduh. Jadi deh, yummy, panas-panas seruput. Gimana guys, mantul nggak? Enak, mantul. Alhamdulillah. Jadi ntar gini ya, kita selama 6 hari ya kita ke Istanbul ya. Persiapan ya, Mas Jaya. Ya. Katanya menjelajah kota terbesar di Turki ini nggak akan pernah puas. Selalu ada aja kesan di setiap sudut kotanya. Mulai dari hiruk-pikuk kota hingga sejuknya alam di tepian kotanya. Ini salah satunya, Bukit Çamlıca. Berada di distrik Üsküdar, bukit ini menjadi salah satu destinasi pelepas penat yang tepat. Panorama yang menyejukkan seluas mata memandang bikin hati jadi tenang. Hanya dengan 1 lira, aku bisa melihat kota Istanbul bagian Eropa dari Bukit Çamlıca yang ada di kawasan Asia. Selat Bosporus menawan dari bukit ini. Membentang menyatukan 2 benua dalam satu kota syarat cerita. Biasanya kalau musim semi tiba, bunga tulip bermekaran di taman ini. Meski belum dapat saya nikmati, tentu Allah punya cerita lain untuk perjalanan ini. Indahnya tulip dapat saya lihat dari ornamen yang menghiasi Masjid Çamlıca. Masjid yang baru diresmikan 2019 lalu ini diklaim sebagai yang terbesar di kawasan Eropa. Takjub kala saya menikmati gaya bangunannya. Meski bangunan baru, arsitekturnya tetap klasik dan apik. Perpaduan antara era Utsmani dan era Seljuk. Walaupun Masjid Çamlıca ini baru diresmiin di bulan April 2019 lalu, tapi banyak ornamen-ornamen yang sama seperti masjid-masjid lama yang ada di Turki. Salah satu contohnya seperti gambar bunga tulip yang ada di dinding masjid.
Pada bagian kubah dihiasi guratan ayat An-Nur. Sebagai pengingat kepada para pengunjung bahwa Islam sejatinya menjadi agama penerang bagi seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Nuansa berbeda akan sejuknya rumah Allah saya rasakan juga di Masjid Ayyub. Salah satu masjid tertua di Turki. Lebih dari 5 abad berdiri, Masjid Ayyub menjadi saksi sejarah bagaimana bangsa ini bertahan dan tumbuh menggerus waktu. Menelusuri sejarah emang gak akan pernah cukup sehari. Selalu seru kala kepingin bisa terbuka satu persatu. Tapi sebelum lanjut, ada yang lebih penting. Gak bisa dikompromikan, mengisi perut. Mbak, kalau yang favorit di sini apa nih, Mbak? Nasi kuali. Oke, terima kasih ya, Mbak. Kuali Resto menjadi tujuan saya kali ini. Restoran tanah air yang didirikan perantau muda Fadil Nur Saptadi. Duh, jadi kangen pulang. Setelah beberapa hari ini makannya makanan Turki terus, akhirnya aku bisa ngerasain nasi goreng yang rasanya asli Indonesia. Nasi goreng kandas, waktunya berbincang dengan Fadil. Sejak tinggal di Turki 7 tahun lalu, pria 26 tahun ini ternyata menjadikan kuali sebagai jembatan mimpinya. Yang melatar belakangi Mas Fadil pengen membuka kuali ini sebenarnya apa, Mas? Salah satu alasannya adalah food diplomacy. Food diplomacy adalah diplomasi perut. Disebutnya sebenarnya gastrodiplomasi yang negara kita nggak pernah lakukan sebelumnya. Mungkin sudah dilakukan tapi kurang gencar. Mas, kalau tadi kita cerita-cerita katanya kuali itu kan selain halal juga family friendly. Yeah. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih, Mas, konsepnya kayak gimana? Kalau family friendly sendiri sebenarnya rata-rata di Istanbul restoran yang pakai judul Asia itu biasanya nge-serve alkohol. Oke. Kayak gitu. Dan kita mau jadi tempat dan resto yang menyajikan makanan Asia tapi tanpa alkohol. Oke. Maksudnya nggak yang strict banget. Alkohol kita sangat Islami, kita nggak segitunya, tapi hanya menjauhi dari alkohol doang, dan kita tidak menjual alkohol. Itu aja sebenarnya. Nilai-nilai apa sih, Mas, yang selalu dipegang sama Mas Fadil dalam menjalankan bisnis ini? Saya pengen punya manfaat untuk lingkungan saya sendiri. Kebetulan banyak lingkungan orang Indonesia, WNI di sini yang sebenarnya punya skill, tapi nggak tahu mau dikemanakan. Dia bisa bikin produk, tapi tidak tahu bagaimana cara menjualnya dan tidak tahu diarahkan kemana barangnya. Saya kasih tempat, saya buka tangan untuk WNI yang mau bikin produk apapun. Ayo sama-sama kuali. Saya nggak akan akuisisi barang kalian, tapi ayo kita jual sama-sama. Toh apapun yang kalian jual, biasanya sih itu barang khas Indonesia. Dan ya kalau tujuannya sama-sama mempromosikan Indonesia, kenapa nggak sekalian digabungkan saja? Jembatan mimpi yang Fadil bangun ternyata tak hanya mendatangkan untung semata bagi diri sendiri. Nyatanya juga menjadi penyambung silaturahmi yang mendatangkan barokah bagi orang di sekelilingnya. Inspirasi ini tentu jadi pengingat bagi saya bahwa mimpi sekecil apapun tidak akan pernah mustahil terwujud kala kita terus berupaya. Bukankah Allah telah menjamin jika Ia menghendaki maka jadilah kun fayakun.
Langkah kaki saya di Istanbul berlanjut menelusuri berbagai tempat yang menyimpan kisah. Para pencinta sejarah pasti gak akan asing dengan yang namanya Konstantinopel. Pusat perdagangan rempah antara bangsa Asia dengan Eropa. Sempat berjaya, Konstantinopel akhirnya ditaklukkan oleh seorang khalifah muda dari Utsmaniyah bernama Al-Fatih. Benteng Konstantinopel inilah salah satu saksi penaklukannya. Kisah perjuangan yang ditorehkan khalifah muda itu mengingatkan saya akan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Bahwa sejatinya pejuang yang beriman, yakni Ashabul Kafilah, yang dijaminkan oleh Allah akan memberi petunjuk bagi sesamanya menuju kebaikan. Kisah Firdaus Guritno ini mungkin bisa jadi pengingat. Sudah hampir 1 dekade ia menetap di Istanbul. Katanya betah. Susah kalau hati sudah jatuh cinta. Jadi ini dia ya Mas ya? Iya, jadi Bentengnya. kita berada di areal Cintanya akan kota Benteng ini Kota. bermula saat 2015 dirinya lulus kuliah. Daripada sekedar bekerja demi materi, ia memilih jalan lain, menjadi relawan untuk kemanusiaan. Mas Daus, udah sejak kapan sih Mas Daus memilih untuk jadi relawan? Kalau di total sih mungkin ada sekitar 4-5 tahun ya. Kalau dari saya pribadi sih lebih kepada keterpanggilan. Dimana jalan hidup saya hingga sampai saat ini juga sangat banyak bantuan-bantuan orang lain hingga saya berada di titik saya sekarang ini. Jadi saya merasa bahwa hidup kita itu butuh banget untuk kita saling bantu dan kewajiban untuk bantu orang lain juga. Dalam keadaan apapun, bahkan jika kita lihat di daerah sana misalkan daerah-daerah konflik dan merupakan daerah berbahaya, kita datang ke sana membantu mungkin hanya menghabiskan sekitar 5-6 hari di sana atau paling lama 1 bulan. Tapi mereka melewati itu hingga bertahun-tahun. Bahkan mungkin ada daerah yang tidak sampai puluhan tahun mereka melewati daerah konflik seperti itu. Saya mencoba untuk bagaimana kita bisa memberikan manfaat dan di dalam diri kita sendiri juga kita bersederhana untuk bisa mengimbangi kebermanfaatan tersebut. Apa yang Firdaus lakukan menggugah relung hati ini. Ia bersedekah tenaga dan waktu sedari muda untuk membantu sesama umat muslim yang tengah berjuang hidup. Pas banget nih Mbak, kita ada mau kunjungan ke Madrasah Uyghur sama teman-teman. Mau ikut nggak? Boleh Mas, tapi aku mau balik ke hotel sholat dulu nggak apa-apa ya? Siap. Oke. Cek dulu Pepsodent Siwak di tas. Oke, aman. Saya jadi tersadar semestinya saya juga bisa membantu sesama meski dari hal kecil sekalipun. Seperti Firdaus. Ya Allah, mau sholat sampai lupa. Sebelum sholat, saya biasanya selalu bersih-bersih mulut dulu pakai Pepsodent Siwak. Karena mengandung bahan alami siwak asli dan mint. Dalam satu hadis yang pernah saya baca, Rasulullah bahkan menganjurkan umatnya bersiwak lebih dulu sebelum menunaikan sholat. Jadi insya Allah sambil menunaikan amalan sunnah. Amin. Rasanya segar banget, bersih pula. Wah, keren banget. Ternyata bisa mencegah gigi berlubang, antiseptik, dan juga mencegah timbulnya karang gigi. Pantas aja enak banget dipakainya. Wah, ini juga lebih kece. Ternyata 2,5% dari laba penjualan Pepsodent Siwak akan didonasikan untuk program kesehatan gigi dan mulut anak yatim piatu. Secara nggak langsung, kita sudah membantu melindungi senyum anak yatim piatu. Sambil menjaga kesehatan, sambil bisa berdonasi. Alhamdulillah. هو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
Kedatangan kami disambut dengan merdunya ayat Al-Quran yang dilantunkan anak-anak. Tak salah dan wajib memang menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran ke anak-anak sejak dini. Agar anak-anak tidak salah langkah dalam hidup. Insya Allah generasi cerdas dan islami. Saya terhanyut memandangi anak-anak pengungsi ini. Mereka tetap ceria meski harus hidup di negara pelarian. Semangat menuntut ilmu terlihat dengan kegembiraan mereka di dalam kelas. Ya, mereka percaya pendidikan akan merubah jalan hidup yang ada. What are your hopes for the kids that you teach here in the future? Hepimiz biliyoruz yani Çin bizim ana dilimizi tamamen yasakladı. Türkiye bize böyle bir ortam sundu. Biz bu hizmetten yararlanmak amaçla çocuklarımıza ana dil eğitimimizi veriyoruz. Unutulmuş ana dillerimizi yeniden diriltmek, çocuklarımız bu ana dilde büyüyecek. İnşallah daha ileride. Mungkin ini yang dimaksud Firdaus, menjadi sederhana dalam kebermanfaatan. Menemani anak-anak ini tumbuh dan meraih impian. Pepatah mengatakan pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan agama tentu akan menyempurnakannya. Kata orang, tak perlu materi berlebih untuk bahagia dalam hidup. Tapi paling tidak punya matahari yang kerap menebar cahaya kebahagiaan di rumah. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, ini Elsa Kurniati, istri Firdaus, dan Sina sang buah hati. Mbak, kenapa sih akhirnya memilih untuk nikah sama Mas Firdaus padahal sebenarnya pekerjaannya ini kan bisa dibilang beresiko tinggi? Ya kita kan kalau udah nikah ya kurang lebihnya diterima, termasuk kan pekerjaan. Menjadi relawan sebenarnya pekerjaan yang baik ya, pekerjaan yang mulia ya. Karena kan kita bisa bantu orang lain seneng, kasih senyuman kan, kita seringnya kita dikasih doa juga. Gitu. Jadi insya Allah berkahnya di situ. Kalau Mas Firdaus sendiri tuh sosoknya gimana sih Mbak sebagai kepala rumah tangga? Beliau rajin ya bantuin istrinya di rumah kan, bantuin nyiapin makanan, biasanya bantu-bantu bersih-bersih juga. Wah. Alhamdulillah. Kalau bantuin ngurusinan juga pastinya ya. Biasanya sih lebih sering gantiin popok. Kalau setiap hari pasti adalah ganti popok. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Insya Allah segala niat baik akan mendapat jalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah tentu mesti dibarengi dengan ikhtiar yang kuat. Berani dengan tantangan dan risiko yang ada. Seperti apa yang dilalui juga oleh Rasulullah SAW kala mensyiarkan Islam sejak muda. Teguh, sabar, dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.